Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة وسيلة للأرحام بسعيهم المشكور. وسبحان من حرم الصوم في هذا اليوم وأحل الفطور وأوجب زكاة الفطر وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى للإله أعاد الأعياد وادخرها بكل عمل مبرور وأطال الأجال إليها ليتنالوا بفضلها الجزاء المغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور العفو الغفور. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المشهور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث من القبور. أما بعد فيا معاشر الحاضرين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك وسعيد كريم أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه السمان. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya lah kita pada hari ini bisa berkumpul di halaman Masjid Ar-Rahmah ini untuk menunaikan salat Idul Fitri sembari kita memandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah hari raya Islam yang disebut sebagai hari raya berbuka. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, kini tibalah saatnya kita untuk berbuka. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya menunjukkan kepedulian kepada sesama. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, setidaknya ada 8 pelajaran yang telah kita raih, yang kita telah penuhi, kita dapatkan pada bulan Ramadan yang telah kita laksanakan pada tahun ini. Yang pertama, kita sadar bahwa Allah bersama dengan kita di bulan Ramadan saat berpuasa, meski tempat yang sangat sepi dan kita sendirian saat berpuasa. Kita tidak mungkin diam-diam minum air meskipun hanya seteguk. Bahkan air tetes pun kita jaga agar tidak masuk ke badan tenggorokan kita. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah melihat kita. Meski kita sendirian tetap dilihat oleh Allah. Meski satu tetes juga tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan kita selalu dilihatnya.
maka meski subuh kurang 1 menit kita pun sudah tak mau makan dan tak mau minum. Begitu juga meski maghrib kurang 1 menit kita juga tidak mau berbuka. Sungguh luar biasa. Puasa telah menyadarkan kita akan pengawasan Allah atas diri kita hingga pada tingkat yang sekecil-kecilnya. Inilah dinamakan dan derajat keimanan yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Anta udallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya dan kamu tidak. Seandainya jika kamu tidak melihatnya, maka sadar bahwa Allah melihat kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kesadaran seperti ini bukan hanya dimaksud saat kita puasa di bulan Ramadan saja, tapi hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan kita secara keseluruhan, dimanapun kita berada. Betapa indahnya apabila semua pejabat, pegawai negeri, para pengusaha, guru dan lain-lain tidak ada yang korupsi, karena sadar berapapun uang yang diambil adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar dan lubuk hati sendiri bahwa kita tidak bisa bersembunyi dan tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Allah berfirman, dan rahasiakanlah perkataanmu, lainlah sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua yang kita dapatkan di pelajaran Ramadan adalah kita sadar melakukan kewajiban dulu, baru setelah itu kita mengharapkan hak kita. Banyak orang yang hanya pandai menuntut hak tapi tak pandai menunaikan kewajiban. Maka jadilah akhirnya hak itu tak pernah ia dapatkan. Karena tak logis seseorang mendapatkan hak padahal kewajiban tak ditunaikan. Orang yang sukses adalah yang mau dengan baik melaksanakan kewajiban, baru setelah itu mendapatkan hak-haknya. Puasa benar-benar menyadarkan kita semua akan adanya hukum hak dan kewajiban. Kita menjalankan puasa, lalu kita dapatkan hak untuk berbuka. Kita lakukan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larang-larangannya selama kita berpuasa, dan kita diberikan hak untuk dikabulkannya doa-doa kita. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah kita sadar bahwa kebersamaan adalah indah dan penuh berkah. Puasa Ramadan membuktikan bahwa kebersamaan atau berjamaah adalah penuh dengan berkah, menjadikan sesuatu yang berat menjadi sangat ringan. Bukankah berpuasa itu sebenarnya berat? Bukankah sebenarnya salat tarawih itu berat? Namun karena kita lakukan secara berjamaah, maka menjadi terasa sangat ringan dan sangat indah sekali. Inilah ajaran berjamaah. Kita umat Islam ini adalah umat yang satu. Andaikan semangat dan spirit bersamaan ini benar-benar kita wujudkan, maka kita pasti menjadi umat yang paling baik, kuat dan hebat, tak mungkin tertandingi. Apa yang tidak bisa dilakukan umat Islam ini andaikan bisa bersatu padu. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bisa bersatu padu, bercerai-berai karena faktor beda suku, bahasa, organisasi, dan yang lainnya, maka itu adalah tanda musibah. Kita umat Islam meskipun sangat besar, tapi nyaris tak memiliki kekuatan apa-apa. Apa yang kita lakukan saat saudara kita di Palestina di pantai, pada Bani Komudi yang tahun-tahun berbuat biadab seperti itu dan menguasai Palestina. Termasuk di negeri tercinta kita sendiri, jumlah kita sangat-sangat besar, mayoritas mutlak, tapi nyaris tak berdaya. Boleh dikatakan semua kekuatan lepas dari tangan kita, bahkan untuk berakidah dan bersyariah secara hampa. Kita berada dalam ketakutan dan tuduhan-tuduhan yang menyudutkan, hingga label-label radikal, fundamentalis, teroris dan lain-lain selalu dialamatkan kepada kita kaum muslimin. Mengapa? Karena kita tidak bersatu padu. Puasa Ramadan hendaknya segera menyadarkan kita semua untuk berjamaah secara kafah, secara benar, yaitu berjamaah atas dasar Islam. Marilah kita buang fanatisme sempit yang membuat Islam bercerai-berai. Mari kita masuk dalam ikatan Islam yang utuh dan satu. Nabi bersabda, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
jamaah sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita sadar bahwa kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Perjuangan membawa kepada kemenangan. Puasa mendatangkan kenikmatan berbuka dan menghadirkan hari raya. Inilah kaidah penting yang harus dicamkan. Siapa saja yang ingin sukses tidak mungkin tidak menghadapi adanya kesulitan. Tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Siapa yang hanya berpangku tangan, maka cukuplah udara hampa yang didapatkan. Puasa mengajarkan kita semua tak mungkin bisa merasakan nikmatnya berbuka dan hari raya kecuali yang telah berpuasa dengan baik. Wahai anak-anak muda dan para pemuda yang yatim dan yang papa, yang sedang sakit dan yang lemah, jangan anggap kesulitan itu rintangan. Sesungguhnya kesulitan itu tangga manis untuk menghantarkan kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima adalah kita sadar bahwa Allah sangat mencintai kita semuanya. Kepada hamba-hambanya yang beriman ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menganugerahkan Ramadan yang penuh berkah. Allah telah membuka pintu-pintu surga. Allah telah menutup semua pintu-pintu neraka. Setan pun dibelenggu. Pahala dilipat gandakan dengan melimpah ruah. Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan telah dianugerahkan. Inilah kecintaan Allah pada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman. Tinggal apakah kecintaan Allah ini kita balas dengan ketaatan atau kedurhakaan? Betapa buruknya bila kecintaan ini kita balas dengan kemaksiatan. Betapa buruknya bila panggilannya yang penuh dengan kecintaan ini kita sambut dengan pura-pura tidak mendengar. Betapa buruknya bila hari raya yang penuh berkah, bergemuruh takbir, tahlil dan tahmid ini lalu kita susul dengan pesta dosa. Betapa buruknya bila kita kumpul bersuka cita sekarang di sholat Idul Fitri ini, tapi besok pagi tak ada lagi tak mampu kita melangkah ke masjid untuk sholat subuh dan sholat-sholat lainnya. Betapa buruknya di bulan Ramadan masjid ramai, tapi setelah itu kembali sepi dan sunyi. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, kami mohon cintamu, bimbinglah kami, anak-anak kami, semua saudara kami ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam adalah kita sadar bahwa dalam hidup ini hendaknya saling cinta mencintai. Puasa telah mengajarkan kita empati dan berbagi terhadap sesama. Kita berpuasa tapi ada makanan untuk berbuka. Kita berpuasa tapi hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Ada di antara kita yang berpuasa tapi tak ada makanan untuk berbuka dan tanpa batas waktu karena memang tak ada. Itulah maka di bulan Ramadan kita gemar memberi, berinfak, dan semuanya kita di akhir Ramadan diwajibkan memberikan zakat fitrah untuk kaum fakir dan kaum miskin. Jadi puasa mengajarkan kita semua untuk saling berbagi dan cintai mencintai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Rawahul Muslim. Tidaklah masuk surga sehingga kamu beriman kepada Allah, dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling cinta mencintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketujuh adalah kita sadar bahwa semua kenikmatan dunia hanyalah sementara saja. Puasa menunjukkan bahwa lapar dan kenyang di dunia ini tidaklah lama. Makanan dan minuman terasa nikmat bila masih di atas tenggorokan. Tapi kalau sudah kita telan, maka tak terasa lagi. Oleh karena itu, yang kaya di dunia ini adalah untuk sementara. Yang sehat juga sementara. Yang cantik sementara. Yang muda sementara. Pejabat sementara. Dan semua itu menjadi sia-sia. Bahkan menjadi sumber malapetaka bila tidak dilandasi dengan agama yang baik. Betapa banyaknya yang kaya akhirnya menderita karena tak memegang teguh agama. Betapa banyaknya pejabat tinggi yang akhirnya jatuh hina karena tidak istiqomah. Betapa banyak rumah tangga menjadi berantakan setelah ekonomi meningkat sementara iman menurun.
inilah puasa menyadarkan kepada kita bahwa peningkatan materi duniawi yang tidak diiringi dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan hanyalah mempercepat penderitaan. Peningkatan ekonomi, materi dan pembangunan saja tanpa dilasi dengan diiringi dengan ketaatan dalam beragama, maka itu tidak akan membuahkan kemakmuran, tapi justru mempercepat kehancuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedelapan, akhirnya dengan puasa kita benar-benar sadar bahwa hakikat diri kita adalah jiwa, bukanlah tubuh. Puasa menyadarkan kita bahwa tubuh ini hanyalah rangka ataupun rumah belaka. Hakikat manusia adalah jiwanya, ruhnya, bukan badannya ini. Cepat atau lambat tubuh ini pasti akan kita tinggalkan. Dan kalau sudah kita tinggalkan, maka tak berarti dan tak bernilai sama sekali. Maka betapa merugi orang yang hanya sibuk mengurus kesehatan jasmaninya saja, sementara ruh dan jiwa tak pernah diberikan haknya. Betapa buruknya orang yang hanya sibuk makan dan minum, dia tak peduli halal dan haram. Padahal jasmani ini bakal dikubur dan dijadikan sandawan kafir dan binatang yang ada dalam tanah. Puasa menyadarkan kita bahwa jiwa ini adalah yang terpenting, ruh inilah yang tetap ada dan bakal mendapatkan balasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwaikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kamu dan juga tidak melihat pada rupa-rupa kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal-amal perbuatan kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau pada hari ini ada di antara kita yang sedang sakit, itu mengapa? Tidaklah mengapa. Kalau ada yang hartanya berkurang, tidaklah mengapa. Kalau ada yang matanya mulai rapuh, telinganya mulai tuli, giginya mulai hilang, tidaklah mengapa. Tak perlu bersedih, karena pada dasarnya memang mereka ini semuanya tak akan bergerak sama sekali. Saat itu tidak perlu khawatir, dimanapun kita tinggal dunia, maka tubuh ini pasti ada yang mengurusnya, ada yang memandikannya, ada yang mengafaninya, ada yang mensolatinya, dan ada yang menguburnya. Itulah urusan dan nasib tubuh kita yang cantik, yang kaya, yang sehat sama, akhirnya bercampur dengan tanah dan dijadikan makanan binatang-binatang dalamnya. Apakah urusan sudah selesai? Tidak. Yang mati hanya tubuh kita, tapi ruh kita, jiwa kita masih ada. Disitulah babak kehidupan yang sejati dimulai. Tak ada sandiwara dan tak ada basa-basi. Yang dipanggil bukan lagi jasmani ini, tapi jiwa yang berada di dalam tubuh ini. Yang baik mendapatkan kebaikannya, dan yang buruk mendapatkanlah keburukannya. Semoga kita semua ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah Idul Fitri pada hari ini, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqahana wa masyayikhuna salahan taman aman was'alna halahan muhtadin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadaral muslimin. Allahumma ahlik ahda'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal baba wal waba wal fahsah wal munkar wal wasyuyuh mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldadil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijamil muslimin muslimat al-ahmin wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami salat dan sujud, hanya kepadamu kami menuju dan tunduk. Kami mengharap rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami takut azab-Mu ya Allah, karena azab-Mu sangat pedih. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Nuh dari taufan, badai dan banjir yang menenggelamkan dunia. Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api neraka. Api yang menyala, ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari korban api yang menyala. Engkau yang menyelamatkan Nabi Isa dari salib kaum durjana. Engkau yang menyelamatkan Yunus dari gelapnya perut ikan. Engkau yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari makar kafir Quraisy, Yahudi, pendusta, munafik, pengkhianat, pasukan Ahzab angkara murka. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang tak suka dengan agamamu, yang menghina kitabmu, yang mempermainkan syariatmu. Ya Allah, persatukanlah kami kaum muslimin untuk mengamalkan dan menegakkan agamamu, dan barukanlah kepada kami keberkahan dari langit dan bumi. Janganlah biarkan kami bercerai-berai. La ilaha illa anta subhanaka innaka kana minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka innaka kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dilanda kesedihan dan musibah, anak-anak yatim, kaum lemah dan para fakir miskin. Sembuhkan yang sakit, tolong dilindungi mereka yang ditimpa musibah ya Allah. Anugerahkan kebahagiaan kepada mereka. Siramilah mereka dengan rezeki yang melimpah dari sisimu, ya berkah ya Allah. Kami yang lemah tak begitu berdaya membantu dan menyantuni mereka. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah hari-hari kami di atas dasar kecintaan kepadamu. Pertemukanlah jalan ketaatan kepadamu. Satukanlah jalan dakwahmu dan ikatlah di atas janji setia demi membela syariatmu. Ya Allah, padukanlah jiwa-jiwa ini sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, lepaskanlah dan jauhkanlah dari penguasa-penguasa yang fasik, yang zalim dan kafir. Anugerahkan mereka pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur dan amanah, yang menjadikan kitabmu sebagai landasan kepemimpinanmu, menerapkan syariatmu, dan membawa kami jalan yang benar, jalan yang engkau ridhoi. Ya Allah, selamatlah kami, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, negeri kami dan umat-umat kami dari berbagai krisis, fitnah, bencana, dan dosa.